Nah, lagi-lagi terjadi pendeta rebutan mimbar. Peristiwa ini terjadi di sebuah gereja HKBP yang kami tidak tahu di mana lokasi tepatnya. Tetapi para netizen tidak perlu mencari tahu atau repot-repot mencari sumber masalahnya apa. Sebab jika jemaatnya sudah banyak, otomatis persepuluhannya juga besar ya, sahabat ofisial, sehingga para pendeta tidak mau turun dari mimbarnya. Petugas kepolisian sektor Patumbak yang bersiaga berusaha melerai kedua kubu jemaat yang bertikai. Namun keributan terus meluas hingga ibadah minggu berhenti tanpa komando. Untuk menenangkan jemaat, kalau saudara nggak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Jangan berisik pada panik sih. Ibu, mereka bawa parang, mereka bawa parang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dimanapun berada. Semoga kejadian memalukan ini tidak pernah terjadi pada umat Islam ya. Contohnya misalnya ya, di mimbar sholat Jumat atau di mimbar khotbah sholat Jumat. Kenapa tidak pernah ada perebutan mimbar di sholat Jumat? Alasannya sederhana, karena tidak pernah ada perpuluhan. kita awali berita pertama dari Medan. Pemirsa, ibadah minggu siang yang berlangsung di Gereja HKBP Garuda 8, Resort 2 Simpang Limun, di Jalan Garuda 8 Medan Amplas berlangsung ricuh. Pendeta Dedi Pasaribu yang sedang membacakan warta jemaat dipaksa turun oleh jemaat. Kaum ibu yang terpecah menjadi dua kubu nyaris saling baku pukul. Kericuhan yang terjadi di Gereja HKBP Garuda 8 di Jalan Garuda 8, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, berlangsung pada Minggu saat Pendeta Dedi Pasaribu membacakan warta jemaat. Jemaat yang tidak mengakui Pendeta Dedi Pasaribu sebagai pimpinan Gereja HKBP Garuda 8 mendesak sang pendeta turun dari mimbar. Kericuhan meluas. Jemaat gereja kaum ibu yang sudah terpecah menjadi dua kubu terlibat keributan. Kaum ibu saling berteriak dan nyaris baku hantam. Sementara jemaat kaum bapak meminta Pendeta Dedi Pasaribu turun dari mimbar. Petugas kepolisian sektor Patumbak yang bersiaga berusaha melerai kedua kubu jemaat yang bertikai. Namun keributan terus meluas hingga ibadah minggu berhenti tanpa komando. Untuk menenangkan jemaat, petugas kepolisian sektor Patumbak berusaha membujuk Pendeta Dedi agar turun dari mimbar. Namun Pendeta Dedi Pasaribu tetap bertahan di mimbar, tidak bersedia menuruti permintaan polisi. Kalian bisa saksikan sendiri ya sahabat ofisial. Bayangkan, begitu kerasnya sang pendeta mempertahankan mimbarnya. Bahkan polisi saja tidak mampu untuk membuatnya turun dari mimbar yang tujuannya untuk meredakan keributan dan pertikaian antar jemaatnya. Dan rupanya ayat kasihilah musuhmu, ayat berikanlah pipi kirimu apabila kamu ditampar pipi kanan ternyata tidak berlaku. Karena sesama Kristen aja saling jambak begini ya sahabat ofisial. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Beto, jangan! Beto, Desi! Beto, Desi!
Gila bener, Tuhan pun disumpahi, puas-puas gitu kata GL. Dan apa kata pendeta Murtadin yang satu ini yang menyatakan bahwa betapa bahayanya uang. Oleh sebab itulah kenapa pendeta tidak mau turun dari mimbar. Ada orang yang berdebat, apakah orang Kristen perlu mengembalikan perpuluhan milik Tuhan atau tidak. Buat saya ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Lu mau kembalikan boleh, lu gak mau kembalikan boleh, terserah. Persepuluhan itu untuk mencukupi pelayanan, tapi jangan dimasukin saham. Ini pesan bagi gembala-gembala. Saya bukan hanya berkhotbah bagi jemaat, tapi saya berkhotbah bagi kita semua pelayan Tuhan dan juga gembala-gembala sidang. Seringkali di satu gereja itu karena uang kebanyakan dimasukin saham. Nah, di masa pandemi terjadi pemurnian, kena saham sampai ratusan miliar. Kapok, itu namanya pemurnian. Bilang amin dong. Amin. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan, aduh, jangankan 10%, semua yang saya punya Tuhan punya. Terus kenapa? Saya mesti ngajar di sini, saudara-saudara. Kalau saudara nggak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Saya nggak akan mengajar begitu. Yang saya ajar hanyalah sederhana. Kalau kita tahu semua Tuhan punya, jangankan 10%, apa saja yang bisa saya berikan buat Tuhan. Dia Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kemuliaan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meri. Jadi uang jemaat juga nggak bisa disalahgunakan. Saudara, kenapa? Jemaat itu memberi perpuluhan tuh dengan mengalahkan kedagingan. Saya tahu tidak mudah. Banyak yang datang, Bu, saya cicilannya itu segini. Saya terima itu segini. Kalau saya ambil tuh perpuluhan, saya tidak cukup. Saya cuma bilang ini, jadilah sesuai imanmu. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan itu untuk melatih sikap hati kita ini tidak tamak, nggak rakus akan uang. Katakan amin. Jangan rakus akan uang, saudara. Uang itu sangat-sangat berbahaya. Kalau kita memberi perpuluhan karena hanya takut dikutuk, setiap kali kita bawa perpuluhan kita bilang, Tuhan nih, udah nih, puas. Inilah komentar kami, dan bagaimana dengan komentar kalian sahabat official? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.